Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tora Silitonga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR ini diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD. Tugas dan wewenang MPR ada 5, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1, melantik presiden atau wakil presiden pasal 3 ayat 2, memberhentikan presiden atau wakil presiden pasal 3 ayat 3, memilih wakil presiden dari calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden pasal 8 ayat 2, memilih presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik. Kemudian yang kedua, presiden. Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai 17. Kekuasaan presiden ada 2, yaitu menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan membuat undang-undang serta menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja. Kemudian ada tugas presiden, yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Kemudian tugas dan wewenang presiden yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR. Yang terakhir, mengajukan rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1, yaitu sebagai berikut. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Kemudian hak DPR. Ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu sebagai berikut. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga negara baru. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum anggota DPD. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, melakukan penguasaan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil penguasaan kepada DPR. Yang keempat, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Susunan BPK terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah selama 5 tahun. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E UUD NKRI tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah maupun lembaga atau badan lain. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara sesuai peraturan perundang-undangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh politik, dan tegaknya hukum dan keadilan. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau MK. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota Mahkamah Konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden, Ketua dan Wakil Ketua. Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian penjelasan saya, terima kasih.